Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan fungsi ekonomi, khususnya pada fungsi subsidi dan fungsi pajak. Nah, untuk subsidi, saya yakin kalian tidak asing dengan istilah ini karena ini istilah umum ya yang digunakan di kehidupan kita. Subsidi ini intinya adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada produsen atau supplier. Tujuannya adalah membantu masyarakat. Nah, dengan adanya subsidi ini, maka harga yang diberikan oleh produsen itu menjadi lebih murah. Tuh, karena tadi ada bantuan dari pemerintah. Nah, akibatnya apa kalau harga yang diberikan atau ditawarkan oleh produsen ini lebih murah? Maka kita bisa melihat terkait dengan grafik ataupun kurva dari fungsi permintaan maupun fungsi penawarannya. Nah, di sini ini adalah titik awal keseimbangannya ketika belum ada subsidi. Jadi D ini adalah kurva demand-nya, permintaannya, S-nya adalah supply-nya, kurva penawarannya. Maka titik keseimbangannya ada di sini. Nah, ketika diberikan subsidi oleh pemerintah, maka harga yang ditawarkan oleh produsen itu menjadi lebih murah, maka dia turun. Nah, ketika harganya turun, maka kurva penawarannya juga akan berubah dari S menjadi S1. Nah, di sini kita asumsikan kurva permintaannya tetap sehingga kita punya titik keseimbangan yang baru ada di titik sini. Oke. Nah, jadi adanya subsidi itu berpengaruh terhadap kurva penawarannya. Dia menjadi turun gitu. Nah, ini beberapa rumus yang persamaan awal sebelum rumus yang kita gunakan. Jadi kita punya fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Nah, ini sebelum adanya subsidi. Ketika ada subsidi, maka fungsi permintaan kita asumsikan tetap. Nah, fungsi penawarannya ini berkurang. Tadi kan harganya berkurang, maka otomatis dia akan berpengaruh ke persamaannya. Karena yang berkurang harganya di price-nya, maka kita harus kurangkan sejumlah subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Nah, subsidi ini kita simbolkan sebagai S kecil. Maka di sini kita kurangkan dengan S. Jadi kita punya persamaan penawaran yang baru. Kemudian ini beberapa rumus yang kita gunakan. Jadi di sini simbolnya memang agak perlu diperhatikan ya, karena ada S besar, ada S kecil, kemudian ada K yang di sini artinya adalah konsumen, P-nya adalah produsen. Jadi yang pertama terkait dengan total subsidi produk yang diterima oleh konsumen. Total subsidinya ini total kita simbolkan dengan S besar. Ini merupakan perkalian antara subsidi per unit dikalikan dengan kuantitas atau jumlah barangnya. Jadi ini S kecil itu adalah subsidi per unitnya. Nah, harga nilai atau besaran subsidi per unit itu kita bisa peroleh dari PE dikurangi PS. Berarti PE itu berarti harga ketika keseimbangan awal, PS itu berarti adalah harga ketika sudah diberikan subsidi. Harganya kan turun ya, jadi dari harga awal dengan dibandingkan dengan harga setelah diberikan subsidi. Kemudian yang kedua terkait dengan total subsidi produk yang diterima oleh produsen. Kalau tadi yang diterima oleh konsumen, yang ini yang diterima oleh produsen. Totalnya ini juga sama, S besar sama dengan S kecil dikali Q. Q-nya adalah jumlah barang. Kemudian S kecilnya berarti di sini adalah besar subsidi per unit yang diterima oleh produsen. Tuh. Nah, S ini sebetulnya sama saja. Jadi S kecil itu berarti SK ditambah SP. Ya, jadi total subsidi itu berarti subsidi yang diterimakan konsumen dan subsidi yang diterima oleh produsen. Tuh.
Kemudian total subsidi yang diberikan pemerintah. Nah, ini tadi kalau per unit berarti S kecil, S konsumen ditambah S produsen. Atau kalau secara total berarti ini S sama dengan SK ditambah SP, totalannya semuanya. Nah, atau kita juga bisa menggunakan rumus yang ini. S besar sama dengan S kecil. S kecilnya di mana SK ditambah SP dikali dengan jumlah atau kuantitas barangnya. Tuh. Nah, kemudian terkait dengan pajak, ini juga bukan hal yang baru ya bagi kalian. Kalian sudah tahu makna atau definisi pajak itu seperti apa, inti dari pajak itu seperti apa. Jadi kalau tadi subsidi itu pengaruhnya adalah harganya menjadi lebih murah. Nah, sedangkan kalau ada pajak biasanya harganya menjadi lebih mahal. Contoh sederhananya kalau misalkan kalian makan di kafe, di mall. Nah, mungkin harga makanannya 20.000, tapi kalian karena harus membayar pajak, jadi harganya bisa mencapai 25.000, misalkan seperti itu. Nah, jadi harga aslinya dengan harga setelah pajak itu akan berubah. Nah, pajak ini juga biasanya ada, ya tadi karena kalian harus membayar pajak, jadi produsen itu biasanya juga membebankan kepada konsumen. Nah, sama dengan pada fungsi subsidi, jadi pada fungsi pajak ini dia juga berpengaruh terhadap persamaan di penawarannya. Jadi ini adalah keadaan awal, fungsi permintaan dan fungsi penawaran di awal. Kemudian setelah diberikan pajak, maka harga yang ditawarkan oleh produsen itu menjadi meningkat. Berarti kita tambahkan sejumlah pajaknya. Maka di sini PS-nya kita tambahkan dengan plus T, sejumlah pajaknya. Sedangkan untuk fungsi permintaannya kita anggap dia konstan, tidak berubah. Jadi kalau subsidi tadi mengubah titik keseimbangannya menjadi turun, tapi nanti kalau pajak berarti mengubah titik keseimbangannya jadi lebih tinggi atau naik. Nah, ini beberapa rumus juga yang digunakan dalam fungsi pajak. Jadi tidak berbeda dengan konsep subsidi ya, tapi tadi bedanya kalau subsidi berarti dia pengaruh harganya itu jadi lebih rendah, lebih murah, tapi kalau ada pajak berarti lebih tinggi. Oke, yang pertama terkait total beban pajak produk yang harus dibayarkan oleh konsumen. Nah, ini kita simbolkan T besar K, total pajak yang dibayarkan oleh konsumen. TK, T besar K sama dengan T kecil K dikalikan dengan Q. T kecil ini artinya adalah pajak per unit, kemudian Q-nya adalah kuantitas barangnya. Nah, pajak per unitnya kita peroleh dari ini. Kita peroleh dari PT dikurangi PE. PT itu berarti harga di titik keseimbangan sesudah diberikan pajak. Sedangkan PE itu berarti harga di titik keseimbangan awal sebelum adanya pajak. Kemudian total beban pajak yang harus dibayar oleh produsen. Nah, ini juga mirip. Jadi T besar P, total pajak yang diberikan oleh produsen itu berarti T kecil P dikali dengan Q. Q-nya adalah kuantitas atau jumlah barangnya. T kecil P ini berarti pajak per unitnya yang harus dibayar oleh produsen. Nah, T kecil ini kita peroleh dari T dikurangi TK. Berarti total pajak per unit dikurangi dengan pajak oleh konsumen. Jadi seperti subsidi tadi, karena pajak itu juga diberikan kepada konsumen dan produsen, jadi per unitnya itu kita punya TK ditambah dengan TP juga. Ini berarti yang dibayarkan oleh konsumen, ini yang dibayarkan oleh produsennya. Nah, total pajak yang diterima oleh pemerintah ini berarti T besar sama dengan T kecil dikali kuantitas atau jumlah barangnya. Atau kalau kita mau total langsung dari yang atas tadi berarti T besar sama dengan TK ditambah TP gitu. Nah, itu terkait dengan
fungsi subsidi dan fungsi pajak. Saya harap kalian bisa memahami maknanya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.